needs restraints, money, clout, and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, izinkan saya menyampaikan salam kepada adik-adik liting saya yang bertugas di Polres Oki, terutama yang berniat untuk melanjutkan pendidikan umum yang lebih tinggi, yaitu strata 1. Saya merekomendasikan untuk kuliah di Universitas Islam Oki atau Uniski Kayu Agung. Kenapa kuliah di Uniski? Karena yang pertama yaitu jarak yang dekat antara kampus dan kantor Mapores Oki yang hanya berjarak 300 meter, sehingga menghemat biaya dan waktu. Yang kedua yaitu akreditasi B di Fakultas Hukumnya, sehingga dapat menunjang karir kita, terutama dalam percepatan kenaikan pangkat. Yang ketiga yaitu menambah lingkup pergaulan kita sehari-hari, di mana nanti kalian akan bertemu orang-orang hebat di Kabupaten Oki, sehingga memperluas jaringan kita yang dapat menunjang pekerjaan kita sebagai polisi, yaitu dalam penegakan hukum dan memelihara Kamtibmas. Baiklah, kembali ke fokus pembelajaran hari ini. Kita akan membahas salah satu bagian dari bab ilmu kedokteran kehakiman, yaitu tentang Visum et Repertum. Apa itu Visum et Repertum? Bagaimana peran dan fungsinya, dan bagaimana juga permasalahan yang sering timbul pada praktek di lapangan? Mari kita bahas bersama. Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis resmi penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia, baik hidup maupun mati, ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Adapun dasar hukum dari Visum et Repertum yaitu pasal 133 KUHP menyebutkan, yaitu 1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Kemudian ayat 2, permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Kemudian yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7 ayat 1 butir H dan pasal 11 KUHP. Penyidik yang dimaksud di sini adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena Visum et Repertum adalah keterangan ahli yang mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta Visum et Repertum, karena hanya yang mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, yaitu tertera pada pasal 7 ayat 2 KUHP. Bila dokter menolak permintaan penyidik, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang tertera pada pasal 216 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu atau pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tentang tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Untuk peranan Visum et Repertum, Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti
yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 18 KUHP, yaitu keterangan ahli. Visum et repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, di mana visum et repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang dalam bagian pemberitaan. Kemudian juga peranan lain dari visum et repertum selain sebagai salah satu alat bukti, juga sebagai jembatan ilmu kedokteran dengan ilmu hukum. Dengan membaca visum et repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, maka praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Lanjut pada fungsi visum et repertum, bagi penyidik berguna untuk mengungkapkan perkara. Kemudian untuk penuntut umum berguna menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Setiap visum et repertum harus dibuat memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. A. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa. B. Bernomor dan bertanggal. C. Mencantumkan kata pro justia di bagian atas kiri atau tengah. D. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan singkatan terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan. E. Tidak menggunakan singkatan terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan. F. Tidak menggunakan istilah asing. G. Ditandatangani dan diberi nama jelas. H. Berstempel instansi pemeriksa tersebut. I. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan. Kemudian J. Hanya diberikan kepada penyidik peminta visum et repertum, dan apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik Polri dan penyidik POM TNI, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi visum et repertum masing-masing yang asli. K. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun. Ya, ini adalah contoh dari surat visum et repertum. Silakan kalian perhatikan dan pahami isi suratnya. Kemudian untuk struktur visum et repertum itu terbagi 5 bagian umum. Yang pertama pro justitia, kemudian pendahuluan, kemudian yang ketiga adalah pemberitaan, yang keempat adalah kesimpulan, dan kelima adalah penutup. Khusus untuk pemberitaan pada pemeriksaan korban hidup, yaitu memuat seluruh hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan fisik ataupun pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya. Kemudian tindakan dan perawatan berikut indikasinya dan keadaan akhir korban. Adapun 6 unsur bagian pemberitaan, yang pertama anamnesis atau keluhan pasien, tanda vital, lokasi luka pada tubuh, kemudian karakteristik luka, bakar, memar dan sebagainya, kemudian ukuran luka, dan terakhir adalah tindakan pengobatan atau perawatan yang diberikan. Ya, ini adalah prosedur penerbitan visum et repertum pada suatu rumah sakit. Di sini ada alurnya dari petugas menerima surat permohonan visum et repertum dari kepolisian dan berakhir pada petugas korespondensi yang menyerahkan hasil visum kepada pihak kepolisian. Permasalahan yang sering timbul pada praktek penerbitan visum et repertum, dalam praktek sehari-hari, korban perlukaan akan langsung ke dokter baru kemudian dilaporkan ke penyidik. Hal ini membuat kemungkinan bahwa surat permintaan visum et repertum korban luka akan datang terlambat dibanding dengan pemeriksaan korbannya. Sepanjang keterlambatan ini masih cukup beralasan dan dapat diterima, maka keterlambatan ini tidak boleh dianggap sebagai hambatan. Sebagai contoh, adanya kesulitan
komunikasi dan sarana perhubungan, overmatch, keadaan memaksa, dan Notstand atau keadaan darurat. Salah satu solusi agar tidak terjadi keterlambatan pada penerbitan visum et repertum yaitu komunikasi ataupun koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara penyidik dan pelayan kesehatan. Contoh, saat adanya pasien yang datang diduga disebabkan suatu tindak pidana, maka secara proaktif pihak pelayan kesehatan, dalam hal ini puskesmas, memberikan informasi kepada pihak kepolisian ataupun polsek, dalam hal ini penyidik. Pada permasalahan yang lain, apabila visum et repertum belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru seperti yang tercantum dalam KUHP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti. Apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan, hal ini sesuai dengan pasal 180 KUHP. Berikut permasalahan terakhir yang sering timbul pada penerbitan visum et repertum, di mana merupakan permasalahan yang cukup sensitif, yaitu tentang biaya. Karena dalam proses penerbitan visum et repertum tidak terpisahkan pada kegiatan pemeriksaan paramedis, maka biayanya pun akhirnya jatuh berbarengan dengan biaya standar pemeriksaan kesehatan pada suatu pelayanan kesehatan. Jadi sebenarnya tidak ada biaya dalam penerbitan visum et repertum, namun biaya yang dikeluarkan adalah biaya pelayanan kesehatan atau jasa medis atas pemeriksaan kesehatan korban. Untuk rumah sakit ataupun puskesmas milik pemerintah, mengacu pada peraturan daerah atau peraturan gubernur atau peraturan bupati setempat tentang tarif pelayanan Badan Layanan Umum Daerah. Sedangkan pelayanan kesehatan swasta mengacu pada pola tarif nasional atau Permenkes. Contoh lain, apabila korban merupakan nasabah BPJS melakukan pemeriksaan dalam upaya penerbitan visum et repertum di tempat pelayanan kesehatan, baik pemerintah ataupun swasta, maka berlaku sebagaimana aturan dalam pembiayaan BPJS. Demikian pertemuan kita kali ini. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.